warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya bisa dipimpin doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Berangkat semua? Ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang daur hidup. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang daur hidup dan hubungan antar kondisi lingkungan dan pemanfaatan SDA. Siapa yang tahu singkatan dari SDA apa? Apa Ira? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Ya benar. Nah anak-anak, sebelum kita melakukan pelajaran, coba dibuka buku temanya halaman 15. Nah di halaman 15 itu di situ kan ada pelajaran tentang daur hidup hewan. Nah nanti di sini kita akan mempelajari tentang daur hidup hewan, yaitu daur hidup kupu-kupu dengan daur hidup belalang. Nah di sini Ibu sudah menyiapkan buku pintar untuk kita memahami daur hidup hewan. Nah, daur hidup itu ada dua macam. Yang pertama daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Yang kedua daur hidup hewan dengan metamorfosis. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang daur hidup hewan kupu-kupu dan daur hidup belalang. Nah, daur hidup kupu-kupu dan belalang ini termasuk golongan dari daur hidup dengan metamorfosis. Nah, di sini daur hidup kupu-kupu kita akan pelajarinya dulu. Nah, daur hidup kupu-kupu yang pertama itu ada telur. Nah, setelah menjadi telur, dia menjadi ulat. Ketika sudah menjadi ulat, dia akan menjadi kepompong. Nah, kalau sudah kepompong, dia baru ke kupu-kupu. Jadi ini adalah daur hidup kupu-kupu. Dari sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh maju siapa yang berani satu saja untuk menjelaskan tentang daur hidup kupu-kupu. Bisa coba maju ke depan. Beri tepuk tangan. Nah anak-anak, kalian kan sudah mempelajari daur hidup kupu-kupu. Sekarang kita mempelajari tentang daur hidup belalang. Nah di sini belalang juga tergolong ke dalam daur hidup dengan metamorfosis. Nah di sini ada, kalau daur hidup kupu-kupu kan dari telur menjadi ulat, kepompong, terus kupu-kupu itu kan sangat berbeda ya bentuknya. Nah kalau belalang itu sama, yang membedakan cuma di telur. Yang pertama, kalau daur hidup belalang itu dari telur, terus ke anak belalang yang kecil ini, terus ke sini, terus agak besar, dewasa yang paling besar. Nah ini namanya fase nimfa kalau belalang itu ya. Nah dari daur hidup belalang, kalian sudah paham belum? Nah kalau sudah, coba ada yang maju ke depan untuk kalian kan sudah belajar tentang daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang. Nah sekarang coba kalian membuat sketsa daur hidup belalang seperti contoh yang Ibu tampilkan tadi, seperti ini. Coba digambar sketsa belalangnya.
Sudah anak-anak? Nah, kalau sudah, kalian nanti bisa dikumpul di meja ibu ya. Nanti kalau sudah jam terakhir. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan apa sih tentang daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang supaya kalian lebih paham tentang daur hidup hewan itu tadi. Nah, daur hidup kupu-kupu dan belalang yaitu termasuk daur hidup menggunakan dengan metamorfosis. Nah, kalau daur hidup dengan metamorfosis itu juga masih bisa dibagi dua, yaitu yang pertama ada metamorfosis sempurna dan yang kedua ada metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, kalau metamorfosis yang sempurna yaitu contoh hewannya itu saat lahir sangat berbeda dengan besar. Maksudnya kayak kupu-kupu tadi. Kalau kupu-kupu kan dari telur menjadi ulat ke pompong terus ke kupu-kupu itu kan sangat berbeda ya. Jadi ini dinamakan metamorfosis sempurna. Nah, kalau belalang ini dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Karena apa? Karena bentuk tubuh hewan saat lahir sampai dewasa itu sama. Ya, jadi kalau di daur hidup kupu-kupu ini metamorfosis sempurna dan kalau daur hidup belalang ini metamorfosis tidak sempurna. Nah, dari sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada berarti sudah paham semua ya. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita tadi ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak, sekarang ibu berikan tugas mandiri kepada kalian. Coba dibuka bukunya halaman 20. Di situ ada gambar. Nah, di situ ada gambar. Carilah informasi tentang gambar itu. Nah, di situ kalian mencari daerahnya itu di mana, terus itu di dataran apa dan pekerjaannya biasanya apa di dataran tersebut. Paham anak-anak? Nah, boleh sekarang dikerjakan, nanti dikumpul di meja ibu. Sudah anak-anak? Ya, kalau sudah dikumpul sekarang. Nah, anak-anak, kalian sudah mengerjakan pekerjaan mandiri. Nah, sekarang kita menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar apa saja? Daur hidup hewan, yaitu hewan apa saja? Belalang. Nah, yang ketiga yaitu kondisi lingkungan dan pemanfaatan SDA. SDA tadi apa anak-anak? Sumber daya alam. Bagus, kalian berarti sudah paham semua ya. Nah, kalau kalian sudah paham, sebelum ibu akhiri, ibu akan memberikan PR. PR-nya kalian mencari informasi tentang yang ada di lingkungan kalian. Seperti rata-rata lingkungan kalian itu pekerjaannya apa. Terus kalian itu hidup di dataran rendah atau dataran tinggi gitu ya. Paham anak-anak? Nah, kalau sudah paham bisa ditutup dengan doa. Ayo coba ketuanya dipanggil.